Berapa pentingnya? Sepenting-pentingnya sebenarnya, karena kami tidak merubah apapun yang ada di dalam. Kami tidak merubah bentuk baik kaca patri, pintu. Jadi semua ini yang ada di dalam ini, mimbar yang besar ini juga masih asli. Nah, jadi mudah-mudahan masih bisa kita pertahankan. Kesultanan Langkat merupakan kerajaan yang dulu memerintah di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kesultanan ini dapat dikatakan sebagai monarki tertua di antara monarki Melayu lain yang berada di Sumatera Timur. Berdirinya Kesultanan Langkat sekira abad 15 dimulai dari salah seorang petinggi kerajaan Aru bernama Dewa Syahdan yang berhasil menyelamatkan diri dari serangan Kesultanan Aceh. Hingga kini, Kesultanan Langkat masih bergeliat lewat kerapatan adat Kesultanan Negeri Langkat yang dipimpin oleh Tuanku Sultan Azwar Abdul Jalil Rahmat Shah Ahaj selaku pemangku adat Kesultanan Langkat atau Sultan ke-14. Ya, saya sendiri bernama Tengku Arifanda Aziz bin Tengku Azwar Aziz. Saya sendiri adalah putra mahkota dari Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat itu berdiri di abad 15 bernama Dewa Syahdan. Di abad 15 itu Dewa Syahdan, itu nanti pada periode-periode selanjutnya ya, dia mendapat gelar nanti di kota Bulu, mendapat gelar dari sebagai orang Karo, diberi perangin angin. Lalu sampailah di 1840 berubah menjadi sultan, bernama Sultan. Jadi Sultan Musa sampai dengan hari ini Sultan Tengku Azwar Aziz, Sultan ke-14 kalau hari ini. Kesultanan Langkat mencapai puncak kejayaan karena dibukanya perkebunan karet dan ditemukannya cadangan minyak bumi di pangkalan Brandan Langkat pada masa pemerintahan Sultan Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Muazzam Shah. Pada masa itu, Kesultanan Langkat dianggap lebih makmur dibandingkan dengan kesultanan Melayu lain di Sumatera Timur. Bahkan, Langkat disebut sebagai salah satu negeri terkaya di Hindia Belanda. Kejayaan Kesultanan Langkat dapat disaksikan dari salah satu peninggalan termasyurnya, yakni Masjid Azizi yang berada di Tanjung Pura. Dibangun di atas lahan seluas 24.000 meter persegi, masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan menjadi yang terbesar di Sumatera Utara. Masjid di Tanjung Pura itu didirikan pada periodisasi Sultan Musa di 1899 waktu itu. Jadi diresmikan, setelah itu dia nggak berapa mangkat, diresmikan di 13 Juni 1902. Nah, itulah salah satu ikon yang menjadi ikon Kota Langkat. Masjid itu memang sebelah nggak sampai 200 meter pada waktu itu ada istana di situ. Jadi tempat Sultan juga ada pintu masuk khusus untuk menuju masjid. Ya, parameternya adalah mungkin karena agama ya, karena memang Sultan sebagai umaroh juga mengayom juga sebagai dimintai pendapatnya gitu. Jadi mungkin sejarahnya itulah.
Arsitektur bangunan Masjid Azizi memadukan gaya arsitektur Melayu dan Timur Tengah. Kemegahan masjid ini tampak dari elemen marmer dan didukung dengan serambi yang luas pada sisi timur, utara, dan selatan masjid. Keindahan Masjid Azizi menjadi inspirasi pembangunan sebuah masjid di Kedah, Malaysia yang dibangun pada tahun 1912 bernama Masjid Zahir. Masjid ini menjadi yang terbesar dan tertua di kota Alor, Kedah, Malaysia. Sebenarnya tujuannya ibadah ya, tapi mungkin bagaimana ibadah ini bisa dieskalasi semangatnya, kalau saya menangkapnya itu karena semangat kemelayuan ada dari segi arsitektur juga ada perpaduan Melayu dan Arab gitu ya. Jadi semangat kemelayuan itulah diaplikasi dalam kehidupan misalnya sholat 5 waktu. Jadi mungkin inilah yang menjadi inspirasi jadi Masjid Kedah di Alor sana. Dan mereka minta izin ke kita waktu itu untuk ngedesain yang mirip. Jadi kalau ibu ke sana, ibu bisa saksikan bentuknya sama tapi catnya mungkin beda ininya. Karena menurut kami dari pihak Kesultanan ya agar bisa menceritakan saksi, karena masjid ini adalah saksi bisu juga kan, ada peristiwa yang menyenangkan di situ, ada peristiwa kesedihan. Jadi masjid itu sebagai kenang-kenangan dari Kesultanan Langkat yang masih tersisa sampai hari ini. Di samping itu juga ada di seberangnya itu ada museum, itu gedung kerapatan adat kita kan, gedung rapat Sultan dengan kedatukannya. Tapi yang paling penting adalah kita pengen mengajarkan bahwa kita jangan lupa sejarah. Bahwa Langkat ini punya masa sejarah yang sangat kalau kita bilang ya menarik lah untuk digali gitu. Berapa pentingnya? Sepenting-pentingnya sebenarnya karena kami tidak merubah apapun yang ada di dalam. Kami tidak merubah bentuk baik kaca patri, pintu, itu memang originalitas lah, karena itu memang dari Undang-Undang Cagar Budaya juga nggak boleh kan, harus ya kita pengen menjaga kayak di luar sana lah. Masjid itu benda bersejarah, bukan hanya masjid, baik benda bersejarah yang kecil yang harus memang dirawat sebaik-baiknya agar dia bisa menceritakan sendiri dengan momen-momen kemasan suatu benda tersebut gitu. Masjid Azizi atau Masjid Sultan Abdul Aziz, jejak peninggalan Kesultanan Langkat dari dulu hingga kini, telah menjadi ikon Tanjung Pura. Masjid megah yang terletak tepat di pinggir jalan lintas Aceh ini menjadi pemandangan yang menarik bagi pengguna jalan. Bahkan tidak jarang wisatawan juga berkunjung ke masjid ini. Kepengurusan masjid ini sepenuhnya masih diawasi oleh Sultan sendiri. Badan Kemakmuran Masjid juga dibentuk dan diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai program pengembangan masjid serta melestarikan masjid bersejarah yang kini telah masuk ke dalam situs cagar budaya dilindungi. Nama saya Asok Profesor Dr. Muhizan Mukhtar MS. Ya, jadi masjid ini adalah merupakan peninggalan dari Sultan Langkat, Sultan Abdul Aziz, yang didirikan pada tahun 1902. Jadi masjid ini masih di topnya itu masih Sultan, top manajernya itu masih Sultan. Jadi ada dikatakan di situ bukan BKM, tapi di atas BKM itu ada lagi Nazir. Jadi mungkin pembina, nazir, baru BKM. Tapi masalah BKM ini memang kita diberi authority, tidak boleh dicampuri. Jadi apapun kegiatan sini diserahkan pada ustadznya, imamnya, bagaimana pembayarannya, lain sebagainya. Tapi kalau hal-hal lain, itu mungkin melalui sultan. Tapi sekarang sultannya saya lihat bagus sekali. Tidak pernah menahan, tidak pernah macam-macam, tapi malah beliau itu sangat antusias juga untuk memajukan
Masjid Azizi ini. Kalau bangunan ini masih utuh, ornamennya, lantai, menara, dan juga khatnya, semuanya masih asli. Tetapi barusan sekitar 2-3 tahun yang lalu ini dipugar, dicat, dan khat-khatnya semua diperbaiki, tapi asli, hanya dicat yang baru dengan basic yang sama. Jadi tidak ada perubahan. Memang sudah diingatkan oleh kami, kan sudah dianggap ini masuk cagar budaya, maka cagar budaya bilang boleh ditukar cat, tetapi dia harus betul-betul asli. Pintunya rusak, boleh diperbaiki, tapi dibuat dia asli. Kebetulan pagar kemarin kami perbaiki, kami buat dengan asli juga, jadi tidak ada perubahan. Jadi semua ini yang ada di dalam ini, mimbar yang besar ini juga masih asli. Jadi mudah-mudahan masih bisa kita pertahankan. Karena masjid ini memang merupakan masjid yang paling bagus. Kalau kita lihat di Sumatera Utara ini ya, saya ke Kedah. Malah Kedah itu menyontoh masjid kita. Persis semua. Jadi berarti kan baguslah bangunan itu, besarnya. Nah itu bagaimana sirkulasi udara pun kan bagus sekali. Semuanya ada pintu-pintu, jendela. Jadi itulah yang dicontoh oleh Kedah, Malaysia. Masjid Azizi menjadi kebanggaan masyarakat Langkat. Masjid ini memiliki tempat tersendiri di hati masyarakatnya, khususnya suku Melayu. Masjid yang mengandung nilai-nilai kearifan suku Melayu mencerminkan keberagaman budaya dan menjadi sumber pengetahuan sejarah kejayaan Kesultanan Langkat. Saya bernama Oka Ube Indra sebagai putra daerah yang cukup lama tinggal di daerah sini. Sebatas usia saya hanya pembangunan ini citra atau dari perkataan orang tua-tua yang bisa saya rekam. Jadi setelah karena lahir saya, masjid ini sudah dibangun. Lewat awalnya di sini belum ada masjid, bukan tidak ada masjid, belum dibuat masjid yang seindah ini. Yang pertama sekali di seberang masjid ini, di seberang masjid ini ada satu rumah yang dulu dikenal namanya Rumah Suluk. Di situ dibangun, di situ di tempat masjid. Akhirnya Sultan Abdul Aziz bersama orang tuanya waktu itu, Sultan Musa, melihat kondisi ini, bercita-cita untuk membuat masjid. Akhirnya Rumah Suluk itu tetap menjadi Rumah Suluk, yang tadinya jadi masjid sementara, dibangunlah ini. Dibangun ini maka dengan lahan yang cukup besar dan cukup luas. Jadi pembangunan masjid ini, cita-cita luhur dari Sultan yang pertama, diteruskan oleh dan penyelesaiannya sampai akhirnya diselesaikan oleh anak yang kedua, Sultan yang kedua, Sultan Abdul Aziz. Dari generasi saya ke atas, kalau boleh dihitung-hitung, seumur saya sekarang ini saya generasi kesekiannya, mungkin generasi kelima dari ini. Tapi saya nggak ketemu dengan generasi pertama, pendiri tak ketemu saya, kecuali orang tua saya. Jadi pesan orang tua, tentang orang tua saya langsung. Dia hanya bercerita jangan lupakan ini. Di pesan orang tua kita di Putra Langkat ini selalu dipesankan oleh orang tuanya untuk menjaga masjid ini. Seluruhnya, hampir semua tiap orang tua di sini mengatakan hal demikian. Nanti ibunya mengatakan kami dulu mengaji di situ, kakeknya pernah aku mengaji di situ. Kesan ini tertua itu sampai sekarang.
Dan saya juga kepada anak saya, cucu saya, sering saya bawa kembali untuk mengenang itu. Jadi mudah-mudahan dengan dandannya dirawat ini dengan baik, ya, selama saya masih hidup saya bangga melihat ini. Betul dengan anak saya dan cucu saya. Mungkin juga orang lain sebetulnya. Ini sangat penting kita pertahankan, apalagi dia merupakan cagar budaya. Di sini kan pusat pendidikan, terutama pendidikan Islam, agama. Di sini banyak datang ulama-ulama, datu seperti dari YIN, profesor-profesor. Mereka sering mengambil data untuk membuat tesis, disertasi. Jadi mahasiswa tuh banyak yang datang ke sini. Apalagi di sebelah ini ada perguruan tinggi Jamiah Muhammadiyah yang sudah buka S2, S3. Jadi dari mana-mana datang meninjau masjid, meninjau Besilam, dan meninjau jamaahnya. Karena pilar ini tidak bisa dipisahkan, merupakan kesatuan. Yang pertama sekali ini jalan lintas ke Besilam, ke Aceh. Jadi orang sudah tahu masjid ini kan ratusan tahun. Apalagi masa kerajaan dulu, ini memang diperhatikan betul. Nah, makanya kalau bulan Ramadan di sini disiapkan semua makanan-makanan tradisi seperti bubur pedas. Itu setiap hari Jumat ya, nah, diadakan. Dan setiap tamu kita hargai. Datang tamu dulu. Nah, sudah selesai tamu baru orang kita. Nah, jadi daya tarik itu di situ. Nah, jadi ada etika kita buat di situ. Nah, jadi nanti di sini dibuatlah namanya wisata religi. Jadi kampung nanti ini kan banyak numpang sama sekolah, ditatalah itunya, rumah-rumahnya diberi gratis, tapi mereka kita ajarilah bahasa-bahasa supaya orang dari luar datang bisa berkomunikasi. Masjid Azizi Tanjung Pura selain terkenal dengan sejarahnya, juga menjadi tujuan peziarah yang ingin berziarah ke makam pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah. Tengku Amir Hamzah adalah tokoh pahlawan nasional sekaligus sastrawan yang lahir dari keluarga Kesultanan Langkat. Berkat karya sastranya, ia dikenal dengan sebutan Raja Penyair Zaman Pujangga Baru. Semua kita sudah tahu bahwasanya tokoh itu adalah Tengku Amir Hamzah. Tengku Amir Hamzah ini salah satu dari putra mahkota Kesultanan Langkat. Yang ayahnya namanya Pangeran Adil. Jadi dia keturunan memang dari darah Sultan. Dan isinya kebetulan anak Sultan Mahmud, Sultan yang ketiga. Nah, diangkat menjadi pahlawan nasional sekitar tahun 1967 atau 70-an gitu. Saya sedikit cerita revolusi. Revolusi 1946 itu menghancurkan Sumatera Timur. Kesultanan Sumatera Timur, bukan Langkat saja. Semua sultan yang besar-besar kecuali Delhi yang tidak kena. Selain itu rusak dan dibunuh. Macam-macam kejadian yang luar biasa. Yang sulit kita menceritakan aib yang sebetulnya. Itulah yang didapat. Nah, suatu dekade setelah itu kita ciut. Tidak bisa kemana pun. Jadi anak-anak Melayu waktu itu sangat sedih, merasa takut dan sebagainya. Ya kita bangkit kembali setelah 65. Jadi di bawah 65 itu semua yang pakai gelar dikatakan feodal, termasuk saya sendiri katakan feodal, anak datuk, seperti itu feodal. Jadi sering berkelahi. Kita dikatakan feodal, apa sih kita pun tak tahu feodal, masih sekolah SD. Nah itu yang saya terima, yang pernah saya rasakan waktu masih di sekolah dasar. Jadi kembali ke Amir Hamzah, salah satu yang terbunuh, salah satu di antara sekian puluhan yang terbunuh. Karena dia itu merupakan sastrawan yang nasional sifatnya, karya yang cukup banyak.
maka pemerintah mengangkat dia sebagai pahlawan nasional. Dan dialah pelopor bahasa Indonesia dari bahasa Melayu pada tahun 1928, Sumpah Pemuda. Itulah yang karya yang paling besar, mempertahankan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Tahun 28, Sumpah Pemuda. Dan itu ada tertera di lembaran negara. Jadi itulah makanya bangga kita punya tokoh seperti itu. Bukan saja segi sastranya, tapi rasa nasionalisnya yang cukup tinggi. Tepat di samping bangunan Masjid Azizi, dibangun pula Balai Pustaka Tengku Amir Hamzah dan Monumen Tengku Amir Hamzah yang menampilkan berbagai karya sastranya. Dua bangunan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus menjaga generasi muda untuk tetap ingat pada pahlawan nasional. Sebenarnya Pustaka Amir Hamzah itu ada di mana-mana. Baik buku tulisannya ada di mana-mana. Di perpustakaan USU juga ada, di IKIP juga ada. Jadi mengapa di masjid itu nggak ada seperti itu? Jadi inisiatif daripada kenaziran membuat itu. Dibuatlah museum seperti itu, dibuatlah perpustakaan seperti itu untuk mengenang kembali, mengumpulkan data-data yang ada. Kalau ibu lihat di museum itu juga belum lengkap daripada yang sudah ada. Itu mah dicari supaya mengingat kembali sejarah lama itu. Jangan melupakan sejarah kan. Ya. Kehadiran Masjid Azizi dan Monumen Pahlawan Nasional Tengku Amir Hamzah cukup merepresentasikan wilayah Tanjung Pura sebagai kota pendidikan, budaya, serta mengandung banyak peninggalan sejarah berharga yang harus dijaga. Ke depan dengan tidak tidak menuduh hal yang begini macam-macam. Tapi masjid segini besar, masjid yang sudah tua, tentu perlu perawatan yang luar biasa. Nah, perawatannya tidak bisa oleh satu tangan. Apakah BKM saja, benar saja, campur tangan pemerintah sangat-sangat diharapkan. Kalau tidak, runtuh. Harapan kami masjid ini terus eksis ya. Dan saya perhatikan juga, dulu kalau jam-jam 9 sudah kosong itu. Tapi sekarang banyak bus-bus itu yang mau singgah ke sini, mobil-mobil. Tetapi karena belum ada fasilitas yang cukup, kita belum berani membukanya terlalu lama. Tapi rencana kami semua di sini, kalau bisa kita buka 24 jam. 24 jam kita siapkan tempat kulinernya, tempat orang mau mandi silakan. Jadi seperti yang di Siantar itu. Kalau saya ke Siantar, saya singgah. Ada masjid di tengah jalan itu yang 24 jam. Dia tidak begitu besar, tapi masyarakat luar biasa ke situ.